Empat dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Perjuangan Palestina saudara-saudara yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan Tuhan kita Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza.
Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap. Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintersep ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan.
memperjuangkan Palestina di tantangan tersebut. 4 dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Ada 9 kapal yang sudah ditangkap oleh IAF dan 2 masih diperkirakan. Alhamdulillah kapal Zepiro yang masih selamat ditangkap. Semangat memperjuangkan Palestina di tantangan tersebut dengan perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza. Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut.
Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap. Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintercept ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan.
4 dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Pada sekitar kapal yang kita mulai layar dan 2 kapal yang selamat semangat memperjuangkan Palestina di tantangan tersebut dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza. Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap.
Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintercept ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Okay, they look to Canada, walk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to support the ship. Captain, she support the ship. All go to the raise your hands, go to the boat, to the front of the boat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan.
dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Pada 9 kapal yang sudah ditangkap oleh IAS dan 2 berangkat dan alhamdulillah kapal Zepiro yang masih selamat semangat memperjuangkan Palestina di tantangan tersebut dengan perjuangan sebagian kita yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza. Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap.
Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintercept ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Okay, you look to Canada, walk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to support the ship. Captain, she support the speed. All go to the take your hands, go to the bow, to the front of the boat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan. Hands on the wheel. If you change course, there will be fire. To the front of the bus, let's get it.
Palestina tantangan tersebut. 4 dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Perjuangan Palestina tantangan tersebut. Dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza. Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap.
Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintersep ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Okay, they look to Canada, walk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. Captain, ship from board the speed. All go to the take your hands, go to the bow, to the front of the boat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan.
4 dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Ada sekitar kapal yang sudah ditangkap oleh IAF dan 2 masyarakat dan kapal Zepiro yang masih selamat semangat memperjuangkan Palestina di tanah Palestina karena perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza. Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap.
Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintersep ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Okay, hey, look, the camera. Talk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. Captain, keep on board the ship. All go to the take your hands, go to the bow, to the front of the boat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan. Hands on the wheel. If you change course, there will be fire. To the front of the boat now. Let's go.
ada 9 kapal yang sudah ditangkap oleh Israel dan 2 masih digunakan kemudian alhamdulillah kapal Zepiro yang masih berangkat semangat memperjuangkan Palestina di tantangan tersebut. 4 dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Ada 9 kapal yang sudah ditangkap oleh Israel dan 2 masih digunakan kemudian alhamdulillah kapal Zepiro yang masih berangkat semangat memperjuangkan Palestina di tantangan tersebut. Dengan perjuangan saudara kita yang ada di Palestina, doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan untuk bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza.
Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap. Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintersep ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Okay, hey, look, the camera. Walk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. The captain, he from board the speed. All go to the take your hands, go to the bow, to the front of the boat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan.
4 dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Perjuangan Palestina merupakan dengan perjuangan saudara kita yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza. Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap.
Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintersep ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Okay, here looks to Canada. Talk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. Captain, ship from board the speed. All go to the raise your hands, go to the bow, to the front of the boat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dapat memaksimalkan kerjasama dengan negara lain yang warganya juga ditahan Israel. HNW menegaskan meski tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Malaysia pernah berhasil membebaskan warganya melalui jalur diplomasi. Menurutnya Indonesia dapat menerapkan pola serupa demi menyelamatkan 5 WNI tersebut. Karena itu, HNW mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera menggalang kerjasama lobby dengan berbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Amerika Donald Trump. Ia berharap para WNI dapat segera dibebaskan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza tetap bisa disalurkan. Hands on the wheel. If you change course, there will be fire. To the front of the bus now. Let's get it.
4 dari 9 WNI yang menjadi korban intersepsi pasukan Zionis Israel saat menuju Gaza, Palestina, berhasil lolos. 2 di antaranya yang berhasil lolos adalah Herman Budianto dan Ronggo Wirasanu yang menaiki kapal Zepiro. Namun 5 lainnya yang merupakan jurnalis dan aktivis dilaporkan diculik. Intersepsi terjadi saat mereka berlayar menuju Gaza guna membawa bantuan sebagai bagian dari misi Global Peace Convoy Indonesia. Herman bercerita terkait manuver kapal Zepiro untuk menghindari intersepsi IOF. Awalnya puluhan kapal GSF diintai oleh drone dan kapal-kapal tentara Angkatan Laut Israel di perairan internasional Mediterania. Saat kapal-kapal perang IOF menurunkan bot dan mendekat, kapal Zepiro kemudian melakukan manuver untuk menghindari kejaran Israel. Herman menyebut mereka selamat tidak semata-mata atas kemampuan tim, tetapi juga pertolongan Allah dan doa dari para pejuang kemanusiaan untuk Gaza, Palestina. Saat ini, Herman dan Ronggo masih berada di perairan lepas Mediterania dan terpisah dengan rombongan GSF lainnya. Ia pun berharap pelayarannya menuju Gaza bisa tetap berlanjut untuk memberikan bantuan kemanusiaan warga Palestina. Sementara itu, 2 WNI aktivis kemanusiaan lain yang berada di satu kapal dan juga dilaporkan lolos adalah As'ad Aras dan Hendro Prasetyo saat ini melanjutkan perjalanan. Kendati demikian, Kemlu RI mengingatkan bahwa posisi 4 relawan yang masih berlayar tersebut berada dalam ancaman serius. Diketahui, Kemlu memastikan sebanyak 5 WNI menjadi korban penculikan Israel. Pertama adalah Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat yang menaiki kapal Joseph. Kemudian 3 orang yang menggunakan kapal Osgurluk, yakni Taudi Badai, jurnalis Republika, kemudian Rahendro Herubowo, jurnalis iNews, dan Andre Prasetyo Nugroho, jurnalis Tempo TV. Terakhir adalah jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono atau Abeng yang menaiki kapal Boralis. Perjuangan Palestina tantangan kecil dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Doakan kami semuanya, doakan Palestina dan doakan untuk bangsa Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat membagikan momen perjalanannya saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Sejumlah foto perjalanan itu diunggah Andre melalui akun Instagram pribadinya sebelum dirinya ditangkap oleh tentara Israel saat berlayar di Laut Lepas Mediterania dalam upaya menembus blokade Gaza. Dalam highlight Instagram yang diunggah pada 4 Mei, tampak Andre bersuah foto bersama sejumlah peserta lain yang mengikuti misi tersebut. Di antaranya terlihat jurnalis Republika Taudi Badai dan jurnalis iNews Heru Rahendro yang juga dilaporkan ikut ditangkap.
Tidak ada keterangan lokasi dalam unggahan tersebut. Andre hanya menyematkan emotikon bendera Palestina dan semangka yang selama ini menjadi simbol solidaritas terhadap Palestina. Hingga saat ini pihak Tempo TV belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kondisi Andre. Namun sebelum diculik Israel, Andre menyebarkan pesan sinyal darurat internasional atau SOS. Dalam video, Andre mengatakan bahwa dirinya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Andre juga menjelaskan Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Gerakan kemanusiaan seperti GSF juga masih dibajak oleh Israel untuk tidak memberikan bantuan ke Gaza. Secara khusus, Andre meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina. Pihak Tempo menyebut bahwa Andre telah dibekali pelatihan liputan di wilayah konflik. Pelatihan itu diberikan baik secara internal maupun oleh lembaga pengundang yakni GSF dan Global Peace Convoy Indonesia. Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Itu tandanya bahwa Israel masih melakukan genosida dan pembantaian di Gaza. Selain itu juga, gerakan-gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla masih saja diintercept ataupun dilakukan pembajakan oleh rezim Zionis Israel untuk berusaha tidak memberikan bantuan ke Gaza. Tandanya bahwa rezim ini sudah tidak bisa diampuni kembali. Saya juga meminta kepada Presiden Pak Prabowo Subianto untuk terus mendukung upaya-upaya gerakan seperti gerakan Global Sumut Flotilla dan tetap berpihak kepada sisi kemanusiaan dan tetap terus memperjuangkan isu-isu kemerdekaan Palestina. Free Palestine. Okay, they look to Canada, walk back to Palestine. We are from the Israeli Navy. We go to board the ship. Captain, ship on board the speed. All go to the take your hands, go to the bow, to the front of the boat. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membebaskan 5 WNI yang ditahan militer Israel. Menurut HNW, langkah tersebut penting karena Israel dinilai hanya mau mendengarkan arahan dari Donald Trump. HNW menilai Prabowo memiliki modal diplomasi yang kuat setelah sempat mendapat pujian dari Donald Trump beberapa waktu lalu. Ia pun berharap momentum itu dimanfaatkan untuk membuktikan bahwa upaya perdamaian benar-benar diwujudkan melalui pembebasan 5 WNI tersebut. 5 WNI yang terdiri dari 4 jurnalis dan 1 aktivis tersebut tengah membawa misi kemanusiaan ke jalur Gaza bukan untuk mengobarkan perang. Karena itu HNW meminta pemerintah Indonesia bergerak aktif melakukan lobby internasional. Selain melobi Amerika Serikat, HNW juga meminta pemerintah mencontoh langkah diplomasi Malaysia. Ia berharap Presiden Download Tribun X sekarang. Menghadirkan